inflasi naik, tapi dia sudah pegang cadangan minyaknya. Dengan Venezuela adalah negara terbesar cadangan minyak di dunia, dia udah pegang kontrolnya. Dan kemarin udah dapat berita, ya dia udah dapat sekitar 80 juta barel dari Venezuela ke Amerika. Jadi udah mulai tuh, dia udah pegang kontrolnya. Nah sekarang yang kedua adalah dia, ya dalam tanda kutip, pegang Iran juga. Jadi dia akan kontrol suplai minyak dari Venezuela, dari Timur Tengah, ya dengan dia pegang kontrol, ya dia bisa nge-boost dia punya produksi supaya setelah agendanya ini selesai, ya harga minyak kembali turun, inflasi kembali turun. Itu faktor pertama yang gue lihat. Faktor kedua yang gue lihat adalah ada sosok yang bernama Kevin Warsh. Nah, Kevin Warsh ini adalah calon kuat pengganti Jerome Powell. Di mana Kevin Warsh ini mungkin kalau tahun 2008 adalah sosok yang hawkish. Karena dia adalah otak di balik meningkatnya suku bunga Fed Fund Rate saat itu. Nah, sekarang nih orang berasumsi apakah Kevin Warsh yang sekarang ini adalah orang yang hawkish atau dovish. Nah, kalau kita tilik dari silsilah keluarganya dia, sekarang Kevin Warsh itu punya istri yang namanya adalah Jane Lauder. Jane Lauder ini adalah anak dari Ronald Lauder. Nah, Ronald Lauder sendiri adalah owner atau pemilik dari brand kosmetik terkemuka yaitu Estee Lauder. Nah, mungkin teman-teman bingung, apa hubungannya kosmetik dengan inflasi atau suku bunga? Nah, Ronald Lauder ini merupakan donatur utama dari Donald Trump. Jadi pas Donald Trump kemarin kampanye, Ronald Lauder ini jadi tim sesnya, dia contribute kalau nggak salah itu sekitar 5 juta US dollar untuk memajukan Donald Trump. Nah, Donald Trump yang kita tahu adalah sosok yang sangat ingin suku bunga untuk turun. Nah, jadi besar kemungkinan melihat silsilah ini, si Kevin Warsh adalah sosok yang dovish. Nah, jadi kalau gue melihat adalah skenarionya dari bulan Maret, April, Mei, kemungkinan The Fed masih akan tahan karena inflasi naik. Tapi yang tadi sempat gue sampaikan, kalau misalkan nanti supply oilnya sudah bisa dipegang, dia bisa nge-boost produksi, ya supply naik, harga akan kembali turun, harga turun, inflasi kembali turun, berbarengan dengan Kevin Warsh ini naik, ya maka skenario untuk penurunan suku bunga akan berlanjut lagi. Tapi mungkin di second half atau second semester. Gitu. Iya, iya. Ya. Tapi ya itu semua skenario yang bisa terjadi, tentu banyak moving parts-nya juga Banyak gitu kan. Banyak moving parts, kita juga nggak tahu yang Iran ini bakal apa yang terjadi. Kayak kemarin itu 5%, waktu gue pikir, wah podcast sama Bro Rifan minus 5%, dia tetap masih mau gas gitu. Misalnya nggak pusing juga ternyata. Mungkin udah BAU buat dia gitu kan. Terus habis itu, tadi pagi banget, kemarin malam gue baca, ada tanda-tanda mereka lagi lakukan indirect negotiation gitu. Iya. Nah tiba-tiba langsung jadi hijau semua gitu. Benar-benar kayak hari ini tadi pagi kita bangun saham-sahamnya yang Konglo Stocks lah gitu. Itu plus 6%, plus 7%, plus 8%, bahkan ada yang plus Bufaya plus 13%. Gitu kan. Nah, makanya kita masih belum tahu gitu.